Yang kedua, syaraf, kemuliaan. Dengan apa manusia mulia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Syaraf. Katakan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul 'ilma, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah angkat orang-orang yang beriman. Malaikat tinggi, kenapa? Dia nggak perlu kritis lagi kalau jelas-jelas Allah mengatakan sujud, sujud aja gitu. Toh dia juga sujud nggak meyakini bahwa Adam sebagai Tuhan. Dan makna sujud itu dalam segala pengertiannya dia tidak hanya bentuk sujud seperti kita tunduk begini. Karena kita pun dalam keadaan kita tidak sujud dan menampilkan dahi kita ke tanah, Allah pun masih menyebut kita sujud. Kenapa? Karena masjid ini dibentuk dari kata sajadah yasjudu. Masjid isim makan dari kata sajadah yasjudu. Sajid orang yang sujud, sajadah telah sujud. Masjid tempat bersujud. Dan kita tahu orang datang ke masjid nggak hanya sujud gitu. Saya belum pernah dengar pengurus masjid melempar orang ke masjid gara-gara dia itu berdiri gitu. Kita nggak boleh menyimpangkan fungsi masjid. Masjid tempat sujud, siapa diri lempar keluar. Yang berkhutbah usir. Datang hanya untuk sujud. Ternyata di masjid itu ada sujud, ada ruku, ada duduk, ada khutbah, ada berdiri. Tapi secara keseluruhan masjid ini adalah sebuah wahana tempat menghasilkan seorang yang karakternya, sifatnya, pribadinya bersujud dimanapun mereka berada kepada Allah. Sujud dalam dagang artinya mematuhi hukum Allah dalam hukum dagang. Sujud dalam mengeksplorasi bumi artinya sujud kepada ketentuan Allah dalam soal memanfaatkan dunia ini. Wala tusiru fil ardi, jangan bikin rusak. Jangan limbah, resapan, habis, banjir, semua kena. Itu bagian dari sujud manusia dalam pergaulan di masyarakat. Bekalan Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sebagaimana Allah mengangkat walladzina utul 'ilma darajat. Sudah iman, diberikan ilmu, darajat. Mereka lebih tinggi dari yang lain. Dan ini fitri, di mana saja orang lebih tahu itu lebih besar gengsinya. Nggak usah masalah teori kimia, teori antariksa, teori ini, komputer, segala macam. Kita berlima aja naik mobil, jalan yang tahu cuma kita sendiri alamat itu. Yang 4 orang takut bikin sakit hati kita, ngambek aja nyasar kita. Dia lebih tahu jalannya. Pokoknya dia pegang inilah, peta perjalanan dia tahu ini. Fasilitas diberikan segala macam. Kalau berantem di jalanan, wah, gua pulang mendingan ya. Orang udah berapa ratus kilometer nggak tahu alamatnya, cuma dia yang diharapkan. Itu saja dari sudut itu lebih mulia gitu. Dan untuk apa mereka dimuliakan? Untuk pengabdian kepada Allah. Seringkali terjadi korupsi perasaan. Ada korupsi waktu, ada korupsi uang, ada korupsi perasaan. Ketika Allah mengangkat orang berilmu untuk suatu tujuan, bagaimana mengabdi kepada Allah dan memakmurkan dunia ini, ternyata orang diberi ilmu bisa saja menjadi takabur. Seperti Qarun, diberi kepandaian mengolah sumber daya. Disponsori 400.000 pemilih jadi satu kursi gitu. Naiklah Qarun dari sponsor Bani Israel. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun asalnya dari kaum Nabi Musa. Diangkat, didorong dia, naik di katrol, udah di atas fabagha alaihim. Ya, menyimpang dia misinya. Ketika ditegur tentang kekayaan yang banyak, ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudangnya aja itu bikin merentak itu ontak itu, saking banyaknya. Bukan isi gudangnya, baru kuncinya aja udah berat gitu. Diingatkan, hati-hati. Ini semua dari Allah. Apa dia bilang? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini kan prestasi. Karena ini, makanya pakai ini. Baru berapa hari dia orang kaya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dikasih karena ilmuku. Hadzali. Ini kan prestasi saja. Makanya kita harus menjadi SDM unggulan. Coba ini karena ini. Kita Allah ambleskan, mana unggulanmu sekarang? Ini syaraf. 'Allama Adam.